Ya pemirsa, itu tadi mungkin kalau kita melihat begitu ya, beberapa komentar dari netizen memang ada yang sepakat, ada juga yang kemudian kontra gitu. Banyak yang mempertanyakan mengapa kemudian Indonesia sebagai tuan rumah tidak bisa menjalin komunikasi yang cukup baik terkait dengan penempatan dari fase-fase grup penyisian tersebut, terutama di ibu kota negara. Nah, apakah kemudian alasan ini bisa kita lihat secara teknis atau secara politis? Maka dari itu nanti kita coba akan hadirkan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di sebelah saya ada Mas Budi Setiawan, pendiri Football Institute. Halo, selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Maria. Oke, siap, nanti kita tabayun nih kalau Mas Budi ya. Dan nanti juga terhubung bersama kami sudah ada Mas Adi Praetno, pengamat politik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Adi. Maria, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Saya mau ke Mas Budi terlebih dahulu kalau gitu. Mas Budi, oke lah dengan berbagai dinamika JIS sejak awal gitu ya hingga saat ini. Kita kemarin tentu dengan berbagai inkonsistensi, apakah JIS kemudian akan dipakai atau tidak, hingga kemudian ada pengumuman bahwa JIS akan digunakan sebagai venue pembukaan. Euforia masyarakat tentu cukup besar dengan menyambut hal ini, terlebih lagi terjadi di ibu kota negara. Dan akhirnya diputuskan bahwa venue pembukaan berada di Gelora Bung Karno. Respon Anda, Mas? Ya, pertama begini, drawing kan sudah selesai dilakukan dan Indonesia bergabung di grup A. Cuma memang yang mengejutkan banyak pihak yang sebelumnya sudah di-announce baik oleh PSSI maupun Kemenpora bahwa JIS akan menjadi tempat pembukaan. Tapi ternyata hasil drawingnya menentukan lain. Nah, kemarin ketika sudah disampaikan bahwa hasil drawingnya Indonesia di grup A lalu main di Surabaya, kita sebagai orang bola atau secara teknikal pernah ada di PSSI, saya udah langsung kebayang, oh ini pasti pembukaannya nggak bakal di JIS, pasti akan ada di Surabaya, yaitu GBT. Karena kenapa? Karena Indonesia sebagai tuan rumah mainnya di Surabaya, di GBT, jadi nggak mungkin itu main pembukaannya di JIS. Jadi secara teknikal sebetulnya itu no issue lah kalau kita dari orang bola. Cuma kan ini yang menjadi polemik, sudah terlanjur diumumkan bahwa pembukaan itu di JIS, lalu kenapa dipindah? Nah, ini sebetulnya kan ada obligasi baik dari pemerintah, Kemenpora maupun PSSI untuk menjelaskan kepada publik yang awam tentang sepak bola. Mereka penting untuk dikasih tahu. Betul, apakah karena kalau ini misalnya alasannya dilihat karena itu tadi ternyata lokasi grup penyisihannya ditentukan oleh FIFA seperti itu. Tapi masuk akal nggak menurut Anda? masuk akal, masuk akal. Jadi sebetulnya mau itu PSSI misalnya yang meminta ya kepada FIFA atau FIFA yang menentukan Indonesia main di mana, saya sih setuju kalau Indonesia U17 ini main di GBT Surabaya. Banyak faktor yang mendukung kenapa Indonesia harus main di situ ketimbang harus di Jakarta, di JIS. Oke, tapi kan kalau kita lihat karena yang ngomong itu Mas, bukan orang main-main gitu yang menyatakan bahwa venue pembukaan akan dilangsungkan di JIS, Menpora, Pak Erick Thohir, Ketua PSSI gitu. Dan kemudian ternyata takdir berkata lain lah ibaratnya begitu ya. Pertanyaan pertama mungkin bagi orang awam, sebenarnya tuh yang menentukan lokasi-lokasi fase penyisian ini siapa sih Mas? Ada campur tangan Indonesia tidak sebagai tuan rumah di sana? Begini, Indonesia ketika meminta sebagai tuan rumah kan menyiapkan venue yang tadinya 8 diverifikasi stadion turun menjadi 6 lalu akhirnya 4 yang lolos verifikasi oleh FIFA. Nah, FIFA lah yang menentukan kemudian grouping-grouping ini main di mana. Grup A ini di mana, grup B ini di mana, termasuk penentuan pesertanya siapa itu melalui mekanisme drawing. Nah, saya tidak tahu ya, ini yang harus dijelaskan kepada PSSI, apakah mereka memiliki kewenangan sebagai host untuk bisa meminta kepada FIFA untuk ditempatkan atau mereka main di mana, atau memang ini sepenuhnya adalah kewenangan FIFA karena Piala Dunia ini kan memang eventnya FIFA, jadi ya mereka sesuka mereka aja untuk menentukan apakah mereka mempertimbangkan permintaan tuan rumah atau tidak. Nah, itu ya harus dilihat lagi di dalam kontraknya, kontrak host city-nya seperti apa, apakah PSSI punya kewenangan untuk meminta atau memaksa untuk kita main di lokasi tertentu. Ya, tapi kan kalau misalnya masyarakat umum kan maunya ya mereka tidak melihat secara teknis seperti apa gitu ya. Walaupun kemudian hal ini ditentukan oleh FIFA begitu sebagai yang memang punya acara begitu ya Mas ya. Tapi kan Indonesia bagian tuan rumah. Pertama, yang kedua dengan melihat hubungan yang cukup baik antara Pak Erick Thohir Ketua PSSI kita bersama dengan FIFA gitu ya. Masa nggak ada sih Mas lobby-lobby meja makan gitu ibaratnya di balik ini? Pasti ada. Kita nggak bisa kan sebenarnya. Semuanya serba mungkin, Tapi kan ini sekarang ini wilayahnya kita ada di wilayah abu-abu yang kita nggak bisa menebak-nebak karena PSSI sendiri juga
belum bersuara tentang hal ini. Bahkan Kemenpora kemarin juga saya hubungin beberapa orang tertentu juga, mereka belum mau memberikan statement secara resmi kenapa ada perpindahan pembukaan dari JIS ke GBT. Tapi secara teknikal kami orang bola melihatnya, kalau ya Indonesia sebagai tuan rumah main di Surabaya atau GBT, nggak usah di GBT, misalnya pindah ke Manahan atau Jalak Harupat, ya udah pasti pembukaannya pasti akan di situ, mengikuti negaranya main di mana. Secara teknis seperti itu ya. Pasti akan seperti dan itu adalah keleluasaan dari FIFA. Itu keleluasannya. Ya, itu kalau kita lihat dari pengamat bola nih. Bagaimana kemudian kalau kita lihat dari pengamat politik. Nah, Mas Adi Pray, Anda melihat hal yang berbeda tidak? Ini full teknis atau justru memang di sini dengan berbagai dinamika sejak awal Piala Dunia hingga saat ini ada unsur politis tidak? Ya, saya kira Maria, JIS itu bukan soal monumen sepak bola, bukan hanya sebatas olahraga ya, tapi memang sejak awal JIS ini lebih sebagai replika dari monumen politik sebenarnya. Jadi wajar kalau kemudian soal bagaimana JIS ini dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, ini pasti tarikan politiknya yang terkait dengan pemilu ya, dan dikaitkan dengan Anies dan Pilpres. Mas Adi? Karena, ya, halo Mas. Halo. Maria. Oke, boleh lanjut Mas, silahkan. Ya. Ya, silakan Mas Adi. Maaf, kami sudah mendengar suara Anda. Pada prinsipnya begitu Maria, bahwa JIS itu sejak awal memang dianggap sebagai monumen politik ya. Sehingga segala apapun yang terkait dengan JIS itu dianggap sebagai suatu hal yang politis. Publik kita ini kan sudah mulai terbelah soal JIS itu apakah sebagai stadion sepak bola atau dianggap sebagai kepentingan dari politik. Bahkan ketika bicara tentang JIS, publik kita kan pasti terjadi pro dan kontra. Beberapa waktu yang lalu misalnya soal JIS itu yang dianggap tidak layak, kemudian harus dievaluasi, harus ada renovasi dan seterusnya, itu kan dianggap sebagai sebuah akal-akalan supaya untuk mendowngrade. Ini adalah satu monumen politik yang dimiliki oleh Pak Anies yang seringkali diklaim sebagai modal untuk maju Pilpres. Oleh karena itu, sekalipun misalnya per hari ini kita mendengarkan JIS dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, ini tidak melulu soal drawing yang memang mengharuskan Indonesia harus main di Bung Tomo di Surabaya ya, tapi ada upaya-upaya bahwa ya JIS memang adalah tidak layak gitu ya sebagai tempat untuk melakukan pembukaan Piala Dunia. Oleh karena itu memang PSSI dan Menpora khususnya yang mewakili pemerintah harus mampu menjelaskan kepada publik bahwa ini bukan soal politik, ini bukan soal Anies, ini bukan soal like or dislike, tapi ini murni soal bola. Ini soal bagaimana ada ketentuan pertandingan permainan, siapapun negaranya yang menjadi tuan rumah, kalau drawingnya itu kemudian harus dilakukan pertandingan pertama kalinya di Surabaya misalnya, maka pembukaannya pun juga harus di Surabaya. Tapi ini kan tidak sampai kepada publik, bahwa kalau kita melihat pembicaraan netizen sampai hari ini kan semuanya pasti dikaitkan dengan tarikan politik 2004 Maria. Ini memang ada upaya-upaya supaya memang Pak Anies itu ya dianggap sebagai sosok pemimpin yang tidak layak untuk membakar JIS-nya, karena memang JIS ini kan terkesan memang dari awal dianggap sebagai satu monumen bukan hanya politik, tapi monumen yang dianggap gagal, nggak layak untuk dipakai untuk dunia persepak bolaan. Ya, gimana Maria? Oke, Anda tadi sampaikan beberapa ya, memang ini tidak bisa memang tadi Anda sampaikan ini tidak bisa dilepaskan lah ya dari unsur politis dengan berbagai dinamika JIS dan juga Anies Baswedan di dalamnya gitu. Tapi apa upaya yang Anda maksud ini Mas Adi? Harus jelas juga Mas Adi. Ya, kan sejak awal JIS ini kan adalah jualan politik dari Anies Baswedan. Selain Formula E ya, yang dibanggakan sebagai salah satu prestasi yang dianggap sukses dilakukan oleh Anies sebagai gubernur. Oleh karena itu wajar kalau kemudian ketika JIS ini dianggap dia tidak layak, dibatalkan sebagai venue pembukaan Piala Dunia U17, itu kan dianggap sebagai upaya untuk mendowngrade, dianggap sebagai upaya untuk menurunkan kredibilitas Anies sebagai gubernur yang telah susah payah gitu ya membangun Jakarta International Stadium. Bahkan sejak awal JIS itu kan dalam tanda kutip dinyinyirin dan dibully oleh berbagai kalangan, karena Persija sekalipun nyaris tidak pernah main di tempat ini, tapi lebih banyak sebagai tempat ibadah, tempat kumpul-kumpul politik dan seterusnya. Ini yang saya sebutkan bahwa pemerintah Mas Adi, sampai di situ dulu ya Mas Adi ya. Harus mampu menjelaskan ini kepada publik. Oke, siap. Kita juga tentu akan menunggu penjelasan dari Menpora maupun juga Ketua PSSI mengenai hal ini. Kita sampai di situ dulu Mas Adi, nanti kita lanjutkan usai jeda ya, saat lagi.
Ya, Anda masih di Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Maria Segaf. Pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi. Tadi Mas Adi Prayetno sudah menganalisis dari segi politis. Tadi disampaikan memang meskipun ini saat ini Menpora harus menjelaskan alasannya secara gamblang, secara jelas kepada masyarakat untuk bisa diterima secara jelas begitu ya. Tapi memang tak bisa lepas dari unsur politis. Nah, Mas, Anda melihat ini memang murni masalah teknis atau memang Anda melihat juga hal yang sama dengan Mas Adi? Ya, saya mau melanjutkan yang tadi Mas Adi bilang sampaikan ya, bahwa di awal-awal kan JIS ini ada aja lah menghadapi halangannya untuk menjadi salah satu venue. Kalau saya mau membandingkan mengenai JIS dengan PSSI antara periodenya Erik dengan Pak Iwan Bule, kita bisa melihat sebetulnya ini politis atau enggak. Okay. Dulu ketika Indonesia sempat mau ditunjuk untuk salah satu pertandingan stadion laga internasional, justru PSSI zaman Pak Iwan Bule yang intercept bahwa JIS tidak layak untuk dijadikan sebagai venue untuk menggelar pertandingan internasional atau FIFA Matchday. Tapi di zamannya Erik ini justru dia menyodorkan JIS sebagai salah satu tuan rumah. Jadi saya melihatnya kalau memang Erik Thohir ini politis atau PSSI ini politis, nggak mungkin JIS ini tidak atau direkomendasikan gitu menjadi ya? salah satu venue. Justru sebetulnya saya melihatnya begini, dengan Indonesia main di Surabaya, JIS ini kebagian 16 pertandingan karena dia jadi venue untuk dua grup C sama grup E. Which is itu di situ ada Korea Selatan, ada Prancis, ada Inggris, ada Amerika. Jadi kalau kepentingannya untuk mempromosikan JIS, justru sebetulnya dengan drawing ini yang terbaik. Jadi JIS ini akan dipakai oleh 8 negara, 16 pertandingan. Nah, itu kan sama aja mempromosikan JIS dengan total. Tapi kan euforia masyarakat gitu loh Mas, dengan Betul. timnas bermain misalnya di JIS gitu ya, kan pasti euforia masyarakat memenuhi JIS luar biasa. Dapatlah euforianya gitu loh Nah, ini Mas. saya Plus minus deh, plus minus untuk JIS dan juga plus GBT. minusnya kalau misalnya Indonesia U17 main di Surabaya atau di JIS ya. Kalau saya sebagai pertimbangan untuk mendorong timnas bermain lebih optimal, saya setuju di GBT. Oh, wow. Kenapa di GBT? Karena kapasitas stadionnya 45.000. Lebih memungkinkan untuk supporter memenuhi stadion. Tapi bayangkan kalau di JIS. Di JIS ini kapasitasnya 82.000. Ya. Dan JIS ini belum terbukti atau belum teruji bisa mendatangkan penonton sepak bola dalam jumlah sebesar itu sesuai kapasitas stadion. Terakhir, JIS itu bisa mendatangkan massa yang sangat luar biasa, konser dewa, bukan pertandingan sepak bola. Jadi euforianya beda, entitas kepentingannya beda, jadi treatmentnya pun juga berbeda. Nah, saya nggak yakin ketika misalnya nih ya Indonesia atau main di JIS, siapa yang bisa menjamin bahwa 82.000 itu akan penuh? Nggak ada yang bisa menjamin. Yang kedua, ini anak-anak U17 ini kan anak-anak baru naik kelas, dari remaja menuju proses dewasa. Mereka pasti akan gagap, akan mudah untuk terintimidasi. Lawan-lawannya ini Ekuador, Panama, Maroko ini adalah langganan Piala Dunia 17 yang sudah 6 kali, yang sudah 3 kali, yang sudah 2 kali. Secara mental mereka pasti uset deh, lawan kita nih kayak begini. Walaupun mungkin Panama kita nggak pernah dengar di level seniornya, tapi di U17-nya mereka punya sejarah main di Piala Dunia U17. Sementara U17 kita aja nih, ini baru terbentuk nih 1-2 bulan kemarin. Nah, secara kepentingan sepak bola, kita bisa lebih memonitoring lawan-lawan kita. Tapi lawan buta dengan kekuatan kita. Wong kita sendiri aja buta sama kekuatan tim kita, apalagi tim lawan. Okay. Mereka baru mau beruji coba nanti di Jerman, di bawah arahan Direktur Teknik yang baru, Frank Wormuth. Nah, ini kan dengan 1 bulan mereka bersiap sebelum pertandingan resmi, lalu masuk ke dalam pertandingan pertama di level internasionalnya mereka. Saya nggak bisa membayangkan kalau ketika mereka bertanding tidak ada yang memberikan dukungan, nah itu pasti kacau balau. Dengan grouping ini kita sebetulnya punya kesempatan lolos. Tinggal faktor X-nya nih bisa kita manfaatkan atau enggak. Yaitu bisa memenuhi jumlah stadion di GBT. Ini paling tidak ya kalau dilihat positifnya memang ada keuntungan untuk timnas ada gitu keuntungan ya. untuk Mas timnasnya. Adi, jadi tadi analisis Anda bahwa ini selalu ada hubungannya dengan politis, bisa nggak oleh Mas Budi bahwa Erik Thohir itu yang menyodorkan begitu loh ke FIFA? Ya, secara prinsip kalau saya sih paham kenapa misalnya pembukaan Piala Dunia itu di Surabaya misalnya. Tapi kan tidak semua orang bisa berpikiran seperti saya, Maria. Publik ini kan pasti terbelah pro dan kontra soal bagaimana treatment terhadap JIS. Karena sejak awal memang JIS itu dianggap sebagai sebuah stadion politik ya, ketimbang stadion olahraga.
Apalagi misalnya PSSI ini kan diisi oleh mereka-mereka yang memang aktif di politik. Mereka yang ditengarai juga punya intensi untuk maju di 2024. Oleh karena itu, ketika JIS misalnya diutak-atik, sekalipun kita tahu bahwa itu adalah urusan profesionalisme, itu urusan sepak bola, ini urusan PSI dan FIFA, tapi kan publik tidak berhenti. Ini pasti dikaitkan dengan bagaimana like or dislike kepada Pak Anies Baswedan. Kalau kita membaca pembicaraan-pembicaraan netizen ya, kalau kita runut satu persatu, pasti mereka mengatakan beginilah kalau kemudian tidak suka sama Pak Anies. Kalau JIS dipakai seakan-akan Anies lah yang terus melambung, disebut namanya, dinilai sebagai gubernur yang punya potensi dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan pembicaraan-pembicaraan publik. Oleh karena itu di awal saya mengatakan mestinya PSSI dan pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga harus memutus jarak bahwa persoalan JIS ini bukan persoalan politik, ini perlu dikampanyekan dan visualisasikan sehingga sekalipun JIS ini misalnya tidak dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pembukaan Piala Dunia U17 itu tidak dikaitkan dengan politik. Oleh karena itu ini memang tidak mudah ya bagaimana meyakinkan kepada publik, kepada pemirsa bahwa persoalan JIS ini tidak serta-merta urusan sepak bola tapi ada urusan-urusan yang lain. Makanya ini memasuki tahun politik cukup sensitif gitu ya. Apalagi kan kita tahu beberapa waktu yang lalu memang sudah disebutkan bahwa JIS ini akan menjadi tuan rumah, akan menjadi venue pembukaan Piala Dunia U17 tapi tiba-tiba kemudian dibatalkan dengan alasan drawing dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu menyangkut JIS bagi saya adalah menyangkut bagaimana ini soal suasana politik menuju 2024. Tidak sesederhana yang kemudian kita bayangkan. Ini soal drawing, ini soal bagaimana Indonesia memang harus main di Surabaya, kemudian satu grup dengan Maroko, Panama, Ekuador dan seterusnya dan seterusnya. Tapi ada hal-hal lain yang jauh lebih politis. Ini menurut pembicaraan-pembicaraan netizen dan pembicaraan di media. Itulah yang saya sebutkan bahwa sejak awal PR negara, PR pemerintah ke depan itu adalah bagaimana menghentikan JIS itu adalah monumen politik. Tapi ini murni sebagai monumen sepak bola, monumen untuk hal-hal yang sifatnya sport, olahraga, profesionalisme, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini tentu menjadi tanggung jawab kita bersama, Maria. Karena kita tidak mungkin energi kita ini hanya membahas tentang JIS dan politik. JIS dan politik. Kita ingin JIS itu adalah menjadi stadion yang hidup, jadi siapapun yang make, siapapun yang menggunakan, itu tidak ada kaitannya dengan Anies, tapi murni tentang sepak bola dan kemajuan Indonesia di dunia internasional. Ya, Mas Adi. Mas Adi, Anda melihat sejauh ini baik itu Menpora maupun Ketua PSSI belum cukup baik mengkomunikasikan hal ini bahwa JIS adalah stadion olahraga, bukan stadion politik kepada masyarakat, terutama kepada pecinta bola? Ya belum secara maksimal, kan banyak juga yang baru tahu bahwa JIS ini dibatalkan sebagai tempat yang dijadikan sebagai pembukaan U17. Apalagi publik itu ingatnya sampai saat ini ya pembukaannya di Jakarta, ini meriah di ibu kota kira-kira begitu, yang akan disambut oleh antusiasme oleh hampir jutaan bahkan oleh pemirsa sepak bola di seluruh Indonesia. Tapi kemudian tiba-tiba ini batal karena alasan drawing yang menurut saya sosialisasinya belum sampai kepada publik. Masih ada waktu yang tersisa. Saya kira bahwa ini persoalan teknik, ini persoalan Indonesia, ini satu kubu, satu grup dengan ya negara-negara lain yang memang harus main di Surabaya, bukan karena alasan politik. Oke, Mas Adi. Iya, Mas, singkat saja Mas, perlukah kemudian pemerintah kita, Menpora, Ketua PSSI menjelaskan kembali mengenai hal ini kepada masyarakat? Ya, artinya kan begini, 2 hari terakhir ini kan ruang publik kan isinya kan itu. Jadi kalau mau tidak ini dianggap sebagai politisasi, ya penting untuk pemerintah maupun PSSI menjelaskan sebetulnya ada apa yang dibalik tabir ini. Kenapa yang tadinya sebelumnya sudah disampaikan bahwa ini JIS lalu pindah ke GBT, kan nggak semua orang paham. Tapi kalau orang bola pasti ngerti, cuma kan nggak semuanya ini paham tentang sepak bola. Jadi punya obligasi untuk itulah, biar tidak terlalu berlama-lama. Karena ini tahun politik seperti yang disampaikan oleh Mas Adi, penting untuk disampaikan. Biar ini situasinya jelas dan clear. Nah ya, kalau Mas Budi kan pasti paham betul secara teknis ya, seperti saya, Arif Fadil, Kamarati kan jadinya kemana-mana gitu pikirannya ya. Paling tidak dari sini kita tahu lah ya, ini masalah komunikasi yang kemudian kita nantikan dari pihak pemerintah, Menpora maupun juga Ketua PSSI. Kembali ke Anda, Arif Fadil dan juga Kamarati. Udah paham kan sekarang kan? Oh paham dong.
Paham? Ini masalah komunikasi lah intinya. Ya. Iya kan? Jadi kalau emang belum yakin, jangan ngomong mau dibuka di Oh, JIS gitu. Maksudnya begitu. Maksudnya begitu. Waduh, terima kasih banyak Maria Asgaf yang sudah berbincang mengenai JIS yang batal jadi venue pembukaan Piala Dunia U17. Oke.